Oke, sekarang kita membahas soal ulangan harian yang kedua, yaitu tentang himpunan. Yang pertama, perhatikan kelompok-kelompok berikut. Di antara kelompok tersebut yang merupakan bukan himpunan adalah, sekarang masih ingat ya, yang namanya himpunan itu adalah suatu kumpulan, tapi kumpulannya itu haruslah yang jelas atau bisa kita kategorikan. Misalkan saja kita membuat suatu rak buku, yang pastinya dari rak buku itu adalah kumpulan buku-buku kan. Nah, coba lihat di sini nomor 1, kelompok hewan bertelur. Di sini kita bisa kategorikan ya, yaitu hewan bertelur adalah bisa ayam, bisa bebek, dan bisa yang lainnya. Kelompok buah juga termasuk himpunan. Nah, buah itu kan ada buah mangga, buah apel, bisa dikategorikan dengan jelas ya. Kemudian kelompok dokter gigi. Nah, dokter gigi ini juga termasuk himpunan. Kenapa? Yang namanya pengen jadi dokter itu harus ada kualifikasi atau sertifikat tertentu, yaitu sertifikat tentang kesehatan. Nah, sama dengan kelompok pengacara. Kelompok pengacara adalah suatu himpunan. Nah, jadi yang namanya pengacara juga sama ya, butuh ijazah, butuh kualifikasi juga ya, juga butuh sertifikat. Kemudian kelompok rumah bagus. Nah, yang namanya rumah bagus itu belum tentu ya, masing-masing dari orang itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang rumah yang bagus seperti apa. Jadi kita bisa bilang kelompok rumah bagus itu bukanlah suatu himpunan. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini nomor 5 bukan himpunan. Dari jawaban yang ada di bawah sini ya, 1 dan 5 lah ya. Meskipun 1 adalah himpunan, tapi yang 5 bukan himpunan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang 5 adalah bukan himpunan. Jawabannya yang D. Nomor 2, diketahui himpunan A bilangan kelipatan 5 dan B bilangan kelipatan 7 kurang dari 54. Pernyataan berikut yang salah adalah, nah sekarang gini, yang namanya A bilangan kelipatan 5, berarti kalau misalnya kita buat itu 5 dimulai dari 5 ya. Nah, kita buat dulu A sama dengan, jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Anggota himpunan bilangan kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20 sampai seterusnya ya. Sedangkan yang B adalah bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 54. Berarti kalau misalnya kita buat B memiliki anggota, karena kelipatan 7 berarti kita mulai dari 7. Nah, 7 perkalian 7, 7, 14, 21, 28 sampai seterusnya ke 49 ya. Kok sampai 49? Karena yang kelipatan 7 yang kurang dari 54 adalah 49. 7 kali 7 49, 7 kali 8 adalah 56. Yang kurang dari 54 adalah 49. Nah, sekarang pernyataan berikut yang salah. Coba kalau misalkan lihat di sini, 8 bukan anggota H. 8 bukan anggota A itu benar ya. Kenapa? Karena A itu mintanya kelipatan 5. 15 bukan anggota A. Nah, 15 itu kan ada di sini ya. 15 termasuk salah satu anggota dari himpunan A. Jadi seharusnya 15 adalah anggota A, bukan 15 bukan anggota A. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Coba kita cek lagi. 24 bukan anggota B. Benar ya? Karena 24 bukan kelipatan 7. 15 bukan anggota B. Benar juga ya, karena 15 bukan kelipatan 7. Nah, selanjutnya nomor 3, himpunan semesta yang mungkin untuk 1, 2, 3, 4, 5 adalah, nah yang perlu diingat ya. Coba lihat di sini. Di sini ada himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan caca, dan himpunan bilangan irasional. Kita mulai dari himpunan bilangan asli. Kalau himpunan bilangan asli itu pastinya dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang namanya himpunan bilangan bulat bilangan bulat yang dimulai ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif ya. Nah, jadi kalau bilangan bulat itu dari mulai min, kemudian ke 0, kemudian ke positif. Jadi kalau misalnya kita buat min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu termasuk bilangan bulat. Nah, kemudian untuk himpunan bilangan cacat itu termasuk juga himpunan bilangan bulat.
Cuma bedanya himpunan bilangan Caca itu adalah himpunan bilangan bulat positif ya dengan bilangan angka 0. Jadi kalau misalnya kita buat bilangan Caca itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan irasional. Yang namanya bilangan irasional itu adalah bilangan yang kalau misalkan kita bagi dalam bentuk pecahan, dia nggak bakal habis. Contohnya aja 1 dibagi 3. Itu kan pasti kan 1/3 adalah nilai hasilnya 0,33333 sampai seterusnya dan tidak habis ya. Jadi kalau misalnya kita buat dari nomor 3, jawaban yang benar adalah himpunan bilangan asli. Dimana himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai seterusnya pada saat bilangan bulat positif. Nah, kemudian 4, penulisan himpunan yang benar di bawah ini. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada ayam, bebek, capung dan dinosaurus kalau misalnya kita eja. Nah, yang perlu diingat di sini ada kalau misalnya kita pengen menuliskan himpunan itu kan himpunan tadi kan suatu kumpulan yang bisa kita kategorikan. Nah, pengkategorikannya itu berarti kita harus ada yang kita jangan ada yang disamakan ya. Misalkan di sini yang 4, yang A, ayam. Nah, bisa dilihat ya, A ya. Biar nggak bingung kita buat aja terus sini. Himpunan bilangan A itu seharusnya adalah karena dia pembentuk kata ayam, A sudah ada berarti kita tulis Y. Nah, A itu nggak perlu kita tulis lagi ya, karena sudah ada di sini nih. Karena A di sini sudah mewakili dari suatu anggota dari himpunan A. Nah, selanjutnya di sini adalah M. Nah, jadi kalau misalnya kita buat penulisan suatu himpunan, jangan sampai ada yang kategorikannya mirip ya, atau anggotanya ada yang mirip. Contohnya lagi yang B itu bebek ya. Nah, seharusnya penulisannya adalah pertama tulis B, kemudian E. Nah, karena B sudah ada ya, jadi nggak perlu ditulis lagi. E juga sudah ada, jadi nggak perlu tulis lagi. Selanjutnya adalah yang A. Inilah himpunan anggota B, yaitu pembentuk kata bebek. Kemudian apalagi yang C, coba. Yang C di sini ada capung. Kita tulis dulu. C-nya belum ada ya, tulis. A-nya belum ada. P, U, N, G. Nah, jadi kalau misalnya kita buat capung pasti adalah jawaban yang benar. Coba kita coba tes lagi yang D ya. Yang D itu dinosaurus ya. D, kemudian I, N, O, lanjut lagi S, A, dinosa, U, R. Nah, sampai sini masih belum ada yang mirip ya. Tapi pas sampai di sini nih, U. Nah, U-nya di sini ada 2 nih, ya. U. Berarti seharusnya kita nggak usah tulis lagi U di sini. Berarti kita tinggal bikin S sekarang. S tapi sudah ada di sini, jadi nggak perlu dibuat. Jadi pembentuk kata dinosaurus itu cukup dinosaur. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 5. Diketahui himpunan P 2, 3, 5, 7. Himpunan bagian yang merupakan himpunan bagian dari P adalah, nah, yang namanya himpunan bagian masih ingat kan? Contohnya aja gini. Misalkan itu kaki adalah bagian dari tubuh. Jadi kalau misalkan kita buat, namanya himpunan bagian itu adalah suatu bentuk himpunan ya, yang merupakan bagian dari suatu himpunan yang pengen kita bandingkan itu sendiri. Contohnya tadi di sini kita lihat ya. Di sini untuk himpunan P 2, 3, 5, 7. Kemudian pilihannya adalah 2, 3, 7. Coba lihat. 2, 3, 7. Nah, di sini 7-nya ini di sini ada bilangan kurang awal lagi ya. Jadi kita bisa anggap 7-nya ini agak istimewa ya. Nah, lanjut yang B. 2, 3, 3. Nah, 2, 3, 3 di sini meskipun angkanya ada semua ya. Cuma di sini 3-nya itu yang istimewa mintanya. Jadi kita bisa anggap yang B bukan jawabannya. Yang C 255. Nah, 25 itu juga coba lihat nih. 5-nya itu diminta 5 yang istimewa. Meskipun 2 sama 5 itu ada nilainya ya. Lanjut lagi. 3, 5 dan 5. Ah, 5-nya itu di sini minta istimewa. Sedangkan yang tadi himpunan P itu dimintanya adalah yang 7-nya istimewa ya, atau 7-nya yang bentuk kurawal. Jadi jawabannya benar adalah yang A, yaitu 2, 3 dan 7 yang kurawal.
Selanjutnya nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama di sini ada 8 orang, yaitu Brahma, Ahmad, Cika, Gara, Giri, Jono, Lorno, Rahman, dan Rita. Yang kedua ada Ahmad, Rita, Jono, Lorno adalah kelas 7A. Yang ketiga Rahmat, Cika, Giri adalah kelas 7B. Dan yang keempat, Kara, Giri, dan Lona memakai kacamata, sedangkan kelima siswa lain tidak memakai kacamata. Jika P anak siswa kelas 7B yang memakai kacamata, pernyataan berikut yang benar adalah, nah sekarang coba lihat dulu ya, yang menggunakan kacamata dan dia itu kelas 7B. Di sini yang menggunakan kacamata adalah Kara, Giri, dan Lona. Nah, sedangkan yang kelas 7B di sini nama anaknya adalah Rama, Cika, dan Giri. Jadi kita bisa bilang bahwa anak kelas 7B yang memakai kacamata itu hanya Giri saja, atau jawabannya itu adalah Giri adalah anggota himpunan P. Nomor 7. Himpunan B adalah himpunan huruf pembentuk tanggung jawab. Kardinalitas himpunan B adalah, nah, jadi kita bisa buat gini ya. Himpunan B ya, katanya di sini adalah himpunan bentuk kata huruf tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita buat anggota himpunan B itu, pertama kita tulis T ya, kemudian A, N, kemudian G. Nah, tanggung jawab. Kemudian ada G lagi. Coba masih ingat ya. Tanggung jawab ya, pembentuk himpunan kata tanggung jawab itu G di sini ada 2, jadi nggak perlu kita tulis lagi G-nya ya. Lanjut, tanggung, tulis huruf U, kemudian huruf N, tulis tidak ya, karena di sini sudah ada, jadi nggak perlu tulis lagi huruf N. Lanjut lagi, setelah huruf N apalagi G sudah ada, jadi nggak perlu tulis. Lanjut huruf J. Nah, setelah huruf J apa? Huruf A. A di sini sudah ada ya, jadi nggak perlu kita tulis. Lanjut lagi huruf W. A sudah ada. Kemudian huruf B. Nah, yang namanya kardinalitas itu adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi kalau misalnya ditanya banyaknya kardinalitas, berarti banyaknya anggota dari satu himpunan ya. Jadi kalau misalnya kita buat, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita bisa buat kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota himpunan B yaitu adalah 8 ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, diketahui himpunan semesta S ya, yaitu A, B, C, D sampai I, dan A komplement adalah D, B. Diagram Venn yang menggambarkan himpunan tersebut adalah, nah jadi kalau misalnya kita buat di sini ya, pertama kita buat dulu di sini misalkan ada, kita buat di sini ada semacam himpunan semesta dan ada himpunan A. Nah, tadi katanya himpunan semestanya itu adalah dimulai dari A, B, C, D, E, F, G ya, H, kemudian I. Nah, kemudian komplemen anggotanya itu katanya adalah D, E, B, dan I. Nah sekarang berarti kalau misalnya kita buat dia itu berada di luarnya ya, luar apa coba? Di luar dari anggota si A. Nah jadi kalau misalnya kita gambarkan komplemen anggota H itu, kalau misalnya di sini ada anggota A, kalau misalnya di sini ada himpunan A, berarti komplemennya itu berada di luar. Misalnya di sini ada D, E, B, dan I. Nah, ini semua yang termasuk komplemen himpunan A, yaitu yang berada di luar himpunan A. Jadi komplemen, masih ingat ya, komplemen itu kalau misalnya kita buat itu adalah pelengkap ya. Pelengkap apa? Pelengkap dari himpunan yang ditanyakan tersebut.
Jadi kalau misalkan ada B komplement, oh berarti itu adalah pelengkap dari B, atau nilai atau angka atau anggota yang bukan anggota dari B. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya yang benar, kalau seandainya kita lihat di sini gambarnya, yaitu kita tinggal lihat BBI-nya yang ada di luar, yaitu jawabannya yang C, ya. Lanjut. Nomor 9, diagram Venn di bawah ini yang berikut menunjukkan B merupakan bagian dari A. Nah, jadi kalau misalkan kita buat, ya, B merupakan bagian dari A, itu macam kayak kaki merupakan bagian dari tubuh. Nah, berarti kita bisa anggap B-nya itu bagian kecilnya, sedangkan A-nya itu bagian besarnya, di mana B-nya itu ada di dalam si A. Dan A itu di dalamnya ada si B. Nah, bisa dilihat ya dari sini jawabannya pasti adalah yang A, ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Di sini bagian B, A sama B-nya terpisah. Nah, ini disebut sebagai himpunan yang saling lepas, ya, atau yang tidak beririsan, ya. Kenapa? Karena A sama B-nya itu masing-masing sendiri, tidak bergabung atau tidak ada hubungannya. Dia hanya memiliki hubungannya itu sama, yaitu sama-sama satu semesta dalam himpunan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini saling berpisah, ya, antara A dan B. Nah, makanya disebut himpunan saling lepas. Yang C di sini kebalikannya dari yang A, yaitu anggota himpunan A merupakan bagian dari B, atau himpunan bagian atau himpunan A ini merupakan bagian dari B, ya. Jadi kalau misalnya buat gambarnya itu sebaliknya dari yang A sebelumnya. Yang D, nah di sini bisa dilihat antara A dan B itu macam kayak rantai, ya, atau kalau misalnya kita buat ini ada irisannya di tengah-tengah. Nah, himpunan yang kayak begini nih biasanya kita sebut sebagai himpunan yang beririsan, ya, atau himpunan yang tidak saling lepas. Selanjutnya nomor 10, diketahui himpunan W adalah A dan B, 4, dimana B sama 4-nya itu dalam tanda kurung. Nah, himpunan kuasa dari himpunan W adalah, nah pertama gini, kalau misalnya kita buat di sini katanya ada himpunan W, ya, dimana anggota himpunan W itu adalah A dan B,4, dimana B,4-nya itu dikurung kurawal lagi, ya. Nah, jadi kita bisa anggap B,4 ini adalah satu kesatuan. Biar nggak bingung, bolehlah kita buat dalam bentuk kotak, ya. Nah, jadi nanti kita bisa anggap anggota dari himpunan W itu adalah A dan kotak. Nah, dimana nanti kotaknya sewaktu-waktu bisa kita rubah lagi menjadi B,4, dimana ada tanda kurung kurawalnya, ya. Nah, lanjut. Yang namanya himpunan kuasa itu adalah himpunan yang kita bisa anggap himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari si himpunan yang ditanyakan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita buat di sini ada himpunan W, berarti kita mencari himpunan bagiannya dari bagian W. Nah, mencari himpunan kuasa itu, ya, kita membuatnya itu pertama kita mulai dari himpunan kosong. Jadi kalau kita misalkan kita buat, jangan lupa untuk membuat himpunan kuasa itu dimulai dari tandanya P, di mana P itu melambangkan power, ya, atau kuasa, ya. Nah, di sini himpunan kuasa apa yang diminta? Himpunan kuasa si W. Nah, pertama kita mulai dulu dalam kurung kurawal. Kemudian yang diminta apa coba? Pertama kali yang harus kita buat dalam membuat kurung, yang pertama kali yang harus dibuat dalam membuat suatu himpunan kuasa adalah pertama adalah yang himpunan kosong anggotanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah himpunan satu anggota, yaitu adalah himpunan A. Kemudian apalagi? Dan yang kotaknya. Nah, ini baru satu anggota, ya. Setelah itu karena di sini mintanya dua
ada 2 anggota, berarti nanti himpunan kuasanya itu adalah yang A dan kotak, dimana di sini dalam satu kesatuan, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat, inilah anggota dari himpunan kuasa si W. Nah, kalau misalkan masih bingung, ya, coba kita misalkan gini nih, untuk membuat suatu himpunan kuasa, misalkan kita buat di sini ada A himpunannya, di mana anggotanya itu dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk membuat himpunan kuasa dari A, ya, pertama kali kita harus bikinnya itu adalah himpunan kosong. Anggota pertamanya, ya. Yang kedua itu adalah semua anggota tapi cukup satu persatu. Jadi semua anggota A, ini OKW, ya. Semua anggota A coba kita ambil satu persatu, ya, yaitu pertama 1, 2, 3, 4. Nah, ini masing-masing satu anggota, ya, kita penyusunnya, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita susun 2 anggota. 2 anggota maksudnya apa? Nah, dari anggota ini kita pasangkan menjadi 2 anggota. Apa aja coba? Berarti kalau misalnya kita buat 1 dengan 2, kemudian apa lagi? Setelah 1 dengan 2, 1 dengan 3, kita buat 1 dengan 3, 1 dengan 4. Nah, harus beda-beda, ya. Apalagi 2 dengan 3, 2 dengan 3, 2 dengan 2, 1, nggak perlu, ya. 2 dengan 1 sudah ada di sini, yaitu 1 dengan 2. Apalagi setelah 2 dengan 3, 2 dengan 4, kita buat 2 dengan 4. Ada lagi nggak? Ada, yaitu 3 dengan 4, kita buat di bawah aja, ya. 3 dengan 4. Ada lagi nggak? Tak ada, ya. Kalau 4 dengan 1 sudah ada di sini nih, 1 dengan 4. Nah, lanjut. Setelah dua anggota, ini kita bikinnya 2 anggota kan masing-masing, kan. Setelah 2 anggota, kita bikin 3 anggota. Nah, jadi kalau kita misalkan kita buat 1, 2, 3, 4, tulis 1, 2, 3, ya, 3 anggota mintanya, ya. Kan sudah 2, kita ke 3 sekarang. Setelah itu lanjut 1, 2, 3, apalagi bisa kita buat membentuk suatu 3 anggota, yaitu 2, 3, 4. Tulis 2, 3, dan 4. Nah, ada lagi nggak? 1, 3, dan 4. Tulis 1, 3, dan 4. Ada lagi nggak? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, dan 4. Tulis 1, 2, dan 4. Ada lagi nggak? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 1 nggak udah, 2, 3, 1 nggak udah ada di sini, ya. Berarti cukup segini aja nih, 1, 2, 3, 2, 3, 4, dan 1, 3, 4. Ini yang 4 anggota, 3 anggota. Nah, karena di sini anggotanya ada 4, berarti kita bikin sampai 4 anggota pasangannya. Berarti kita buat lagi 1,2,3,4. Ada lagi nggak bisa kita buat dalam 4 anggota? Nggak ada, ya, karena maksimal hanya di sini 4 anggota saja. Jadi baru kita buat dalam kurung seperti ini nih, ya, masing-masing. Nah, ini dimaksudkan adalah agar ini kita anggap sebagai satu kesatuan nih. Kurung, kurung, kurung lagi, kurung lagi, kurung lagi. Nah, baru kita susun semuanya nih. Ini sudah koma, sudah koma, sudah koma, sudah koma. Nah, setelah 4 anggotanya 1,2 yang spesial, 1,3, 1,4, 2,3, 3,4, 123, nah 234, 134, 124, dan dalam kurung Kurawa penutup. Ini pembuka, ini penutup. Jadi inilah semua anggota dari himpunan kuasa si A. Caranya adalah pertama dimulai dari himpunan kosong, kemudian kita susun dalam bentuk satu anggota keseluruhannya.
Setelah itu kita susun dalam bentuk 2 anggota keseluruhannya. Nah, lanjut lagi ke 3 anggota ya, kita susun, kemudian lanjut ke 4 anggota. Nah, jadi kalau misalnya kita buat nih, banyaknya himpunan atau banyaknya anggota dari himpunan kuasa itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atau kalau misalnya kita bikin ya, banyaknya atau N anggota dari himpunan kuasa si A itu adalah 16 ya. Ada lagi nggak cara cepat untuk mencari banyaknya anggota dari himpunan kuasa A atau himpunan bagian dari si A? Yaitu dengan cara di sini anggotanya apa? Anggota si A itu ada 4. Nah, kita kalau misalnya pengen mencari banyaknya anggota himpunan bagian dari A ya, atau himpunan kuasa dari A, itu cukup dengan cara mencari, di sini kan anggotanya ada 4 ya. Berarti kita buat untuk mencari banyaknya anggota dari suatu himpunan kuasa itu adalah dengan cara 2 pangkat dari banyaknya anggota dari si anggota yang diminta himpunan kuasanya. Nah, di sini yang diminta adalah banyaknya anggotanya adalah 4. Jadi 2 pangkat 4 atau sama dengan 16 ya. Jadi tanpa perlu kita susun semuanya di sini, kita bisa tahu jawabannya adalah 16 apabila di sini anggotanya sudah diketahui. Jadi nanti kalau misalnya kita buat di sini ada di sini ada himpunan B, di sini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti banyaknya anggota himpunan kuasa dari si B itu adalah tinggal kita buat 2 pangkat 5 atau sama dengan 32. Berarti kita nanti nyusun seperti ini sampai ada 32 anggota ya. Tapi dengan cara bentuk 2 pangkat banyaknya anggota. Nah, kita langsung dapat banyaknya anggota dari himpunan kuasa itu sendiri. Nah, kemudian lanjut ke nomor 11. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 5 dan 7 yang spesial ya. Nah, banyaknya anggota dari himpunan bagian dari P adalah banyaknya anggota dari himpunan bagian, berarti kita mencari banyaknya anggota dari himpunan kuasa si P. Nah, di sini kita buat ya tadi bahwa P ini anggotanya yaitu adalah 1, 2, 3, 5 dan 7 yang agak spesial nih. Nah, jadi kalau misalnya kita buat 1, 2, 3, 5, 7, di sini banyak anggotanya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi kalau misalnya ditanya banyaknya anggota himpunan kuasa dari si P, berarti N dari P-nya si P ya, itu sama aja dengan 2 pangkat 5 atau sama dengan 32. Berarti jawabannya itu adalah yang D ya.